Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang seni patung. Prosedur membuat karya seni patung. Yang pertama, konsep seni patung. Seni patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Artinya memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Seni patung dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah. Sesuai perwujudannya, seni patung dapat dibuat dari berbagai macam bahan, alat, dan teknik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah. Yang kedua, corak seni patung. Representatif. Corak patung representatif adalah patung yang meniru bentuk-bentuk alami, misalnya bentuk manusia, bentuk binatang, dan bentuk tumbuhan. Deformatif. Corak patung deformatif adalah gaya yang perwujudan bentuknya didasarkan dari bentuk alami, namun terdapat perubahan-perubahan bentuk. Meskipun demikian, perubahan-perubahan ini tidak meninggalkan konsep dasar bentuk yang ditiru. Abstrak. Corak patung abstrak adalah gaya patung yang bentuknya jauh dari bentuk-bentuk alami, bahkan menuju bentuk dasar benda seperti kubus, silinder, bola, piramida, atau kerucut. Gaya patung ini dipengaruhi pemikiran konstruksi yang dipandang sebagai bentuk yang disusun dari berbagai bahan. Yang ketiga, ragam karya patung. Potret. Patung potret adalah perwujudan karya patung yang berupa kepala sampai dada. Badan. Patung badan adalah perwujudan karya patung yang berupa badan saja, tanpa kepala dan tanpa anggota badan. Utuh. Patung utuh adalah karya patung yang berupa kepala, badan, anggota badan atas, dan anggota badan bawah. Dengan kata lain, patung utuh merupakan perwujudan karya patung secara lengkap. Membuat karya seni patung. Yang pertama, bahan plastis. Bahan plastis adalah bahan yang mudah dibentuk, seperti tanah liat, plastisin, dan sabun batangan. Kayu. Kayu memiliki jenis beraneka ragam. Kayu sebagai bahan patung hendaknya tidak terlalu lunak atau keras. Batu. Batu sebagai bahan patung jenisnya beraneka ragam, dari batu yang paling lunak sampai dengan batu yang paling keras. Jenisnya ada batu badas, andesit, granis, sampai batu marmer. Pemahatan patung dengan batu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, terutama batu yang keras. Logam. Bahan logam untuk karya patung dapat dilakukan dengan teknik cetak tuang dan teknik susun atau konstruksi. Lalu bahan kimia. Bahan kimia yang dapat dipergunakan untuk membuat karya patung antara lain gips dan fiberglass. Bahan gips berupa serbuk berwarna putih yang jika dicampur air dengan perbandingan tertentu dapat mengeras dalam waktu singkat. Bahan fiberglass merupakan komposisi dua bahan cair dengan perbandingan tertentu yang jika dicampur menjadi satu dapat mengeras dalam waktu singkat. Yang kedua, alat. Ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk membuat patung. Yang pertama, butsir. Butsir adalah alat pembuat karya patung yang terbuat dari bahan kayu dan kawat. Alat butsir diperlukan dalam berkarya patung dari bahan tanah liat dan plastisin. Yang kedua, meja putar. Meja putar adalah alat bantu berkarya patung yang berbentuk pipih bulat dan dapat diputar. Kegunaan meja putar dalam pembuatan karya patung sebagai alas pembuat model patung dari tanah liat yang dapat diputar sesuai kehendak pematung. Yang ketiga, pahat. Pahat merupakan alat pembuatan karya patung yang terbuat dari bahan baja. Pahat untuk kayu sering disebut pahat ukir, sedangkan pahat untuk batu sering disebut bate. Yang keempat, palu. Palu merupakan alat pembuat karya patung yang berkaitan dengan pahat. Palu untuk pahat ukir terbuat dari bahan kayu, sedangkan palu untuk pahat batu terbuat dari bahan logam. Yang kelima, cetakan. Cetakan merupakan alat pembuat karya patung yang terbuat dari bahan gips.
Kegunaan cetakan adalah sebagai alat cetak patung dalam jumlah banyak. Lalu cetok. Cetok merupakan alat pembuat karya patung yang berbentuk sendok. Kegunaan alat ini untuk mengambil adonan semen dan pasir sekaligus pembentukan patung. Yang ketujuh, catut. Catut merupakan alat pembentuk karya patung yang berguna untuk memotong dan mengikat kawat. Alat ini digunakan pada teknik susun yang menggunakan bahan besi dan kawat. Yang terakhir, las. Las merupakan bahan pembuat karya patung yang berguna untuk merekatkan bahan logam. Alat ini diperlukan pada teknik susun, rakit, dan rekat dengan memanfaatkan energi panas yang dihimpun dari karbit atau listrik. Yang ketiga, teknik pembuatan. Ada beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik butsir. Teknik butsir adalah cara-cara pembuatan karya patung dengan jalan memijat-mijat bahan dan menambah bahan dengan bantuan alat butsir. Bahan yang dibuat patung dengan teknik ini adalah tanah liat atau plastisin. Yang kedua, teknik pahat. Teknik pahat adalah cara pembuatan karya patung dengan jalan mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan alat bantu pahat dan palu. Bahan yang dapat dipahat adalah kayu dan batu. Yang ketiga, teknik cetak. Teknik cetak adalah cara pembuatan karya patung dengan jalan membuat cetakan, menuangkan bahan ke dalam cetakan, dan membuka cetakan. Teknik ini dapat digunakan untuk pembuatan karya patung yang bentuk dan ukuran sama dalam jumlah banyak. Yang keempat, teknik susun. Teknik susun adalah cara pembuatan patung dengan jalan menyusun bahan dari bawah menuju ke atas hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Penyusun bahan ini dapat dilakukan dengan cara merekatkan bahan menggunakan lem, patri, las, atau lem lepak. Demikian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Untuk tugas nanti akan Ustazah kirim di grup. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.